Info bosku, lokasi masih mendung ya, tapi agak terang. Nah, ini beberapa info yang mau saya sampaikan nih bosku. Kemarin ya, akhir Desember mau tahun baru, curah hujannya sangat tinggi sekali. Sampai beberapa lokasi tempat itu terjadi banjir. Mungkin salah satunya Anda ini yang berwisata dan terjebak banjir atau melewati jalan yang banjir. Nah, yang perlu Anda lakukan nih teman-teman, para pemilik kendaraan khususnya ya, yang melewati jalan banjir. Apalagi jalan banjirnya Anda itu masuk ke dalam kabin ya. Masuk ke sini teman-teman, ke dalam kabin ya. Karena melewati pintu dan juga banjirnya itu sampai di atas roda. Nah, mobil Pajero ini kemarin juga melewati daerah banjir dan info dari pemiliknya itu sampai masuk ke dalam ruang kabin ya, sampai ke bawah ini teman-teman. Sampai melewati batas roda. Ngeri ya banjirnya kemarin. Semoga teman-teman semuanya, saya doakan dalam keadaan sehat dan selamat, para subscriber saya, kemudian para penonton setiap video saya doakan selamat, diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah di tahun 2023 ini ya. Lebih baik dari 2022. Saya doakan semuanya. Amin, amin, dan amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi ke masalah topik mengenai mobil yang melewati genangan atau terjang banjir. Terutama banjirnya itu yang tinggi ini teman-teman ya. Itu yang perlu Anda lakukan setelah melewati jalan banjir sampai rumah, itu segera posisikan ke tempat yang rata. Nah, yang rata pastinya. Dan jangan ditarik handrem kalau mobil matic. Lebih baik diposisikan ke P. Nah, ini diposisikan ke P saja. Apalagi kalau handremnya itu model elektronik seperti ini, nggak usah dihandrem teman-teman ya. Karena apa? Takutnya nanti mobil melewati jalan banjir itu kan banjirnya itu pasti kotor ya, airnya kotor, kuning atau banjir rob. Takutnya nanti ketika dihandrem, Anda datang sore, dihandrem pagi hari, remnya ngunci, handremnya ngunci, akhirnya mobilnya malah nggak bisa jalan ya, kayak digandoli gitu teman-teman. Maka sebaiknya setelah melewati jalan banjir dan Anda sudah sampai rumah, kalau mobil matic nggak usah diposisikan ke P. Maaf, nggak bisa dihandrem. Keliru pilih Gus. Nggak bisa dihandrem ya. Tuh, cukup saja diposisikan maticnya ke P. Nah, untuk mobil manual bagaimana? Kalau mobil manual nggak usah dihandrem, tapi transmisinya diposisikan ke gigi masuk, entah itu gigi 2 atau 3 atau 4. Yang penting gigi masuk, dan nanti biar dia kalau terdorong atau geser dia nggak bisa jalan gitu teman-teman ya. Nah, itu tipsnya. Kemudian ini yang paling penting. Jadi setelah mobil Anda sampai di rumah, paginya segera ke bawah bengkel langganan Anda ya. Bawa ke bengkel langganan Anda. Apa yang perlu diperiksa? Yang perlu diperiksa adalah terutama dari komponen-komponen yang harus diperiksa, itu komponen kelistrikan, sensor-sensornya. Karena mobil yang melewati banjir itu, apalagi mobil yang sudah premium ya, sudah menggunakan handbrake seperti ini, juga 4WD, bisa jadi itu di bagian bawah banyak sensor dan aktuator, juga mungkin ada elektronik yang lainnya. Contohnya ada ABS sensor, kemudian ada EPB ya, elektronik parking brake motor, kemudian sensor-sensor matic yang lain. Itu harus kita periksa apakah masih ada genangan air di soket-soketnya yang nanti menjadi penyebab konslet atau di indikator dashboard ini muncul elektronik service required atau elektronik service perlu dibutuhkan ya, karena masih banyak komponen-komponen yang kena air atau kerendam air dan perlu dibersihkan. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Kemudian ini yang terakhir teman-teman, yang perlu dan wajib
segera ganti oli mesin Anda pertama bersama filternya, kemudian oli transmisinya ya, kemudian oli gardannya kalau penggerak depan. Kalau mobilnya 4WD penggerak depan belakang, oli transmisi gardan depan belakang juga perlu diganti. Kalau mobilnya hanya penggerak roda depan saja, ya cukup oli mesin bersama oli transfernya atau oli transmisinya, nggak perlu oli gardan karena sudah menjadi satu. Nah itu perlu diganti. Tapi sebelum diganti, kalau mau irit, ya tadi dicekkan dulu ke bengkel langganan Anda ya. Cekkan oli mesinnya. Kalau oli mesin itu kemasukan air, otomatis olinya akan berubah menjadi kayak susu coklat, kayak ada busa-busanya gitu. Itu pasti segera dan di flashing dan diganti oli bersama filter olinya, agar nanti air-air yang masuk ke dalam mesin itu segera tertangani. Mungkin nggak usah perlu bongkar mesin ya, karena mesin masih dalam keadaan normal bisa hidup. Cukup di flashing saja. Misalkan masih ada campuran airnya, dikasih oli lagi yang murah, kemudian dihidupin, kemudian di flashing lagi ya. Seperti contohnya itu kayak dibilas ya, cuma pakai oli yang bagus, oli bagus tapi dengan harga yang murah itu ya. Nanti setelah benar bersih baru dikasih oli yang harganya mahal, sesuai seperti yang direkomendasikan untuk mobil Anda, entah itu Toyota, Mitsubishi ataupun yang lainnya. Nah, yang transmisi juga, contohnya ini Matic ya teman-teman ya. Cek juga apakah oli Maticnya berubah warna. Yang biasanya oli Matic itu warna merah, apakah juga berubah menjadi coklat-coklat susu, banyak busanya. Pasti itu kemasukan air. Segera flashing. Kemudian oli gardanya juga dicek teman-teman. Apakah juga berubah warnanya ke coklat-coklatan campur susu ada busanya, itu juga pasti kemasukan air. Segera ganti. Nah, apabila sudah dicekkan semua kok masih aman, berarti mobil Anda itu gini teman-teman ya. Jempol papat tidak kayak kabeh pokoknya. Sak jempolan sikil. Berarti intinya bagus karena apa? Berarti mobil Anda itu benar-benar dari remnya, sil-silnya, kemudian itu benar-benar rapat dan sampai air itu nggak bisa masuk ke dalam mesin, nggak bisa masuk ke dalam transmisi, nggak bisa masuk ke dalam gardan ya. Berarti kondisinya mesinnya dalam keadaan bagus dan termasuk komponen-komponen yang lainnya. Karena air saja yang cair itu nggak bisa masuk ke sistem-sistem lubang atau selang-selang ataupun yang lainnya. Jadi good lah. Jadi kalau seperti itu mau irit ya nggak usah diganti. Kalau mau irit loh teman-teman ya, nggak usah diganti oli transmisi, oli gardan, oli mesinnya, karena mungkin belum waktunya ganti oli seperti itu. Tapi kalau takut kenapa-napa di mesinnya, ya sebaiknya ganti semuanya. Oke itu teman-teman, para pemilik kendaraan yang habis nerjang banjir, habis healing, habis jalan-jalan dan terkena banjir. Semoga mesinnya dan kendaraannya, mobilnya juga awet ya teman-teman, tidak ada masalah lagi sehingga Anda tidak keluar biaya banyak. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bagikan informasi ini untuk para pemilik kendaraan, bukan hanya Mitsubishi, semuanya ya. Salam Mas Edi, salam dari dunia otomotif. Semangat 2023.